Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat konten kreator dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa lagi dengan El Kapasa. Hari ini saya akan bicara selama 10 menit ke depan soal penggunaan lahan ya. Dimanapun Anda berada, pasti sudah banyak lahan-lahan yang digunakan dengan padatnya aktivitas dari manusia. Manusia pun juga terus bertambah. Di satu sisi umur bumi yang sudah mungkin sudah miliaran tahun, kita nggak tahu secara pasti perhitungannya. Ini semakin dipenuhi, ibaratkan suatu rumah, semakin hari semakin banyak orang, ruang gerak semakin sempit. Nah, begitu juga dengan lahan, baik itu lahan kosong, lahan perkotaan yang tadinya hijau berubah disulap, baik itu disulap menjadi pembangunan oleh program-program pemerintah maupun juga swasta ya. Penyempitan lahan ini memang berdampak secara tidak langsung terhadap ekosistem lingkungan. Banyak kerusakan yang dibuat. Cuma memang dampak dari pembangunan itu ya memang ada gitu. Kalau memang tidak mau dibangun ya suasananya tetap asri ya, seperti kayak di pedesaan. Nah itu. Sedangkan di desa aja sekarang udah mulai ramai, apalagi di kota. Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 17 Juni sudah menetapkan bahwa itu sebagai hari dari pengendalian terhadap adanya degradasi lahan dan kekeringan di dunia ini, sedunia, pada tahun 2001. Awalnya peringatan itu memang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi Majelis Umum di tahun 94. Sementara dari tujuan peringatan itu sendiri adalah untuk supaya kita, masyarakat yang mendiami bumi ini, meningkatkan kesadaran terhadap diri kita tentang pentingnya suatu lahan. Di sini kita diingatkan soal degradasi lahan, artinya ada penurunan baik secara kualitas dan kuantitas. Secara kualitasnya adanya pencemaran, kerusakan ekosistem, ekologi. Secara kuantitas ya lahan tambah menyempit, ya kan? Artinya kalau diartikan adanya penurunan kualitas maupun degradasi lahan itu sendiri itu sebagai sebuah kondisi di mana lahan mengalami kerusakan sehingga tidak bisa berproduksi secara optimal. Dan di sini ada dua faktor utama penyebabnya. Satu, faktor manusia yang melakukan aktivitas seperti misalnya bercocok tanam tanpa memperhatikan kaidah-kaidah dari konservasi tanah itu sendiri. Kemudian penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang kurang ramah terhadap lingkungan, termasuk terhadap sistem budaya monokulturnya. Penyebab kedua adalah faktor alam. Nah, ini biasanya terjadi di wilayah tropis ya, kayak di Indonesia ini kan tropis basah. Faktor topografi bisa berupa berombak atau bergelombang, ya kan? Berbukit serta lereng curam. Itu yang menjadi salah satu indikator penyebab. Selain topografi juga faktor iklim serta curah hujan dan intensitas dari hujan itu sendiri tinggi juga itu termasuk ikut mempengaruhi. Artinya jika melihat dua faktor
utama tadi, ya kan, penyebab dari degradasi lahan, ya kan, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Majelis Umum PBB sebagai Hari Degradasi Lahan Keringan sedunia, bahwa selayaknya kita sebagai manusia ini memang harusnya masih berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk bisa mencegah terjadinya degradasi lahan. Karena ini memang menjadi sebuah peringatan, ya kan. Banyak sekali gejala-gejala alam yang kadang-kadang nggak bisa kita prediksi. BMKG pun tidak bisa memprediksi, tidak bisa memastikan. Dia hanya memprediksi, dan kadang-kadang prediksi itu ya namanya prediksi ya, kadang-kadang meleset. Kita nggak tahu karena itu di luar kuasa kita. Ada di satu sisi ilmu pengetahuan tidak bisa mengungkap misteri tabir yang alam. Enggak semuanya bisa terjangkau secara nyulik pengetahuan, sekalipun intelektualitas manusia itu super, itu nggak akan bisa. Dan kita juga bisa mengupayakan bahwa terjadinya degradasi lahan tadi, gimana supaya adanya degradasi itu sendiri bisa menjadi tanah itu, lahan itu bisa menjadi baik kembali, ya kan, dalam kondisi artinya kalaupun ada kerusakannya tidak terlalu parah. Tapi ya mau gimana lagi, manusia bertambah banyak, ya kan, pembangunan terus berjalan, hingga mungkin di suatu masa manusia kebingungan memilih tempat. Ada juga yang negara besar superpower justru malah berimigrasi, ya kan? Dia punya lahan besar, tapi di situ sektor pangannya dia tidak mendukung. Artinya apa? Lingkungan atau tempat negara, tanah, lahan yang dia tempati itu tidak mendukung untuk dilakukan kegiatan pertanian atau apa. Maka penduduknya bermigrasi ke dunia. Kita tahu itu siapa, bangsa siapa. Cuma oke lah, ya kan, selama mereka tidak melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan, is oke. Cuma kondisinya sekarang anda bisa tebak sendiri lah melalui berita atau apa, ya kan, yang sudah banyak terjadi, ya kan. Artinya kembali ke soal lahan itu tadi, pentingnya kesadaran manusia terhadap lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap generasi kita di masa mendatang. Ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Tapi pemerintah juga tidak bisa menjalankan program kalau peran serta partisipasi masyarakat tidak ada. Artinya ada balancing, ada keseimbangan. Satu sisi pemerintah punya program, masyarakat yang menerima program itu menyambut baik, mengolahnya dengan baik, sehingga pemanfaatan setiap program, terutama yang berkaitan dengan lahan, tidak menimbulkan di kemudian hari kekisruhan. Meskipun banyak ya penguasaan lahan ini, terutama di Indonesia ya, lahan-lahan yang tadinya tidak produktif menjadi produktif sekarang. Hanya saja habitatnya, lingkungan itu, meskipun ada satu kegiatan perekonomian besar, tapi berdampak. Contoh di daerah tertentu, misalnya di situ dia habitatnya ada untuk yang populasi hewan-hewan tertentu yang memang semakin langka. Ini menjadi masalah tersendiri. Ketika hewan sudah kehabisan untuk tempat dia berburu, ya kan, maka dia akan merambah ke lingkungan manusia. Itu yang kita takuti. Hewan buas tidak akan bisa bersatu dengan manusia, meskipun sebenarnya manusia lebih buas dari itu.
Oke, demikian bahasan singkat di sore hari yang mendung ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi ingat, seperti saya bilang, jangan jadikan referensi apa yang saya sampaikan. Masih banyak orang lain yang jauh berlipat-lipat kemampuannya untuk bisa Anda jadikan referensi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.